berotot juga, jadi gue gampar deh, gue berani gitu. Tapi udah ada belum nih kira-kira di otak? Ada banget. Oh, ada banget. Kan tadi spill tadi di dikit. belakang ya. Oh iya. Itu ada banget, itu pengen banget sih gue tonjok. Iya rasanya. Best. Hai Science Slayers, welcome back to Science Say. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang jujur jadwalnya sulit banget. Benar-benar perempuan sibuk ya. Dan kemarin juga aku ngeliat dia habis pergi dari melakukan suatu ibadah. Dan sekarang udah kembali, alhamdulillah kita ketemu jadwalnya. Ini dia, Davina Karamo. Science Say, babe. Selamat datang. Apa? Selamat datang. Oh, gue dengernya sahabatan. Sahabat Kuping. menyanyi untuk sahabat. Apa kabar by the way? Baik, alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Kemarin aku ngeliat juga, kita kan kemarin sempat ngobrol dikit ya. Yes. Agak salah jadwal ya, Betul. agak begitu kita ya. Betul. Kamu baru balik dari umroh. Yes. Ceritain dikit itu waktu umroh gimana? Ada cerita-cerita seru nggak di sana? Sebenarnya alhamdulillah ini tuh sebenarnya kemarin itu umroh aku ketiga sama keluarga, dan kalau cerita serunya sih ya seneng sih bisa balik lagi ke Tanah Suci, bisa diundang lagi karena aku termasuk yang lumayan setahun sekali pengennya ke sana bareng keluarga, dan lebih ke happy-nya karena bisa kumpul sama keluarga lagi sih, walaupun yang kemarin itu nggak lengkap karena ada nggak semua keluarga ikut, tapi ya alhamdulillah dari tahun ini syuting bisa kumpul bareng keluarga lagi, apalagi di Tanah Suci. Alhamdulillah senang sekali dan bisa balik dengan selamat, dengan happy. Alhamdulillah gitu. ya. Iya, Habis selesai umroh langsung ke Science. Betul. Apa nggak diurus jadi keimanannya ketemu kita? Bener. Tapi kemarin aku juga ngeliat, kan kamu juga kemarin habis satu project sama Artada, berarti kemarin umrohnya juga sama Artada? Iya, jadi emang tahun lalu project sama Arta. Sebenarnya sama Arta tuh tahun lalu, dan itu memang pertama kali kenal juga karena dari project. Terus setelah project jadi deket-deket, dan dia bilang, Dev gue pengen ikut umroh dong. Dan dia pertama kali umroh kemarin, terus kayak gue bareng keluarga lo deh. Jadi keluarga dia lah bareng keluarga aku, bareng kita berangkat gitu. Gitu berangkat ya. Memang agak sedikit ujian ya kalau berangkat sama Arta ke Tanah Suci itu sebenarnya gitu. Seru banget. Kita juga Seru. kayak gitu. Kan Kristen. Oh iya. Gue beda, gue ke mana, Iya. lo yang Bener. lu harusnya bener-bener, lu diazanin gak sih? Serem banget ya. Pakai voice note. By the way, kamu akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Selain kemarin, maksudnya sebelum umroh gitu? Ya, aku sebenarnya sekarang itu lagi ada jalan film. Ini makanya kenapa tampilannya agak sekarang berponi, rambut pendek, itu sebenarnya juga prepare buat film. Udah di-announce juga sih, ini ada film aku sama Kak Baim, pemainnya ada Prilly, ada Fadil Jaidi, ada Sarah Sehan, Lukman Sari, banyak banget, dan sebenarnya lagi ongoing syuting sekarang, cuma memang di pertengahan syuting, aku ada umroh, terus ini ada break beberapa hari, baru nanti lusa aku akan berangkat ke Makassar untuk lanjut syuting lagi. Lanjut syuting gitu. lagi. Yes. Filmnya akan tayang tahun depan? Filmnya insya Allah tahun depan. Gitu. Nah tapi ya kalau misalnya kita ngomongin Davina di dunia perfilman udah banyak lah ya kamu film-film. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah karyanya udah banyak, udah dikenal banyak orang juga. Tapi ada satu yang aku dengar katanya kamu tuh nggak mau main sinetron. Kenapa? Apa karena jadwalnya lebih padat kalau sinetron itu atau gimana? Lebih ke bukan yang nggak mau, aku pernah sinetron. Jadi sebelum aku fokus film sama series tuh aku ngambil sinetron terus. Ambil sinetron terus, tapi memang mungkin kalau di aku kurang cocok sinetron. Karena kan memang sinetron tuh syutingnya pasti kita nggak tahu selesai kapan gitu kan. Dan emang padat banget gitu kan jadwalnya. Jadi ya aku rasa kayaknya agak butuh istirahat ya gitu. Pengen liburan-liburan juga, pengen padel-padel juga, benar. Jadinya makanya lebih fokusnya sekarang pengennya lagi ke series sama movie. Tapi kita nggak ada yang tahu ke depannya, seandainya aku pengen sinetron juga nggak menutupi kok. Oke. Kalau ngomongin karir kamu kan katanya kamu kerjanya dari SMP. Yes. Ya kan? Dari dulu tuh kamu tuh gimana sih mulai terjun ke dunia entertainment gitu tuh gimana? Casting dulu kan lewatin masa itu atau gimana? Iya, jadi sebenarnya gini, aku tuh dulu nggak ada kepikiran mau jadi artis, nggak ada cita-cita mau jadi artis karena sebenarnya dulu tuh pemalu banget gitu loh. Cuman ada momen dimana kakakku kan kembar 2 cowok ya. Kakakku kembar dan dulu tuh lagi hobi skateboard. Tiba-tiba kakakku dapet tawaran casting iklan suatu makanan yang harus dicari anak kembar cowok, umuran kakakku bisa skateboard. Akhirnya dia dipanggil lah. Dan si anak SMP ini kepo kayak apa sih syuting gitu, mau ikut mau lihat gitu. Turns out pas di sana
ketemu casting directornya, dia kayak ngeliat aku kayak, kamu kenapa nggak mau coba iklan? Terus aku kayak, enggak sih, nggak mau. Udah coba aja. Dan mama aku juga yang kayak, udahlah Vina coba aja, siapa tahu passion gitu kan. nih, siapa tahu bisa. Aku kayak, nggak bisa disuruh acting, karena kalau iklan, kalian pernah iklan gak sih? Oh, pernah, aku dulu. Itu kan actingnya lebay banget ya? Lebay banget, harus bener-bener hard sell. Exactly. Jadi seorang pemalu ini yang nggak tahu apa, nggak pernah pengalaman apa-apa, kerjaannya tuh dulu aku cuma kayak basket, sekolah, udah. Jadi kayak disuruh acting makan yang kayak, gitu tuh, aduh kayak nggak gue banget deh, gitu kan. Berkali-kali, itu juga makanan lepeh. Iya bener, iya kan, gitu paham. Jadi kayak di situ kayak, aduh enggak lagi. Tapi ternyata setelah berapa kali casting, keterimalah satu iklan buku dulu pertama kali. Jadi kayak pas pertama kali mendapat uang juga kayak, wow, anak SMP dapat gaji 10 juta pertama kali. Terus kayak, menarik nih. Tapi waktu itu masih belum passion. Akhirnya setelah itu pun aku akhirnya ada break sekitar 3 tahun 4 tahun karena ada UN. Setelah lulus SMA lah baru mulai fokus, tiba-tiba dapat sinetron dulu awal. Sinetron terus ke film, ke series sampai sekarang gitu. Jadi terjun awalnya itu karena sebenarnya ngikut kakak doang, ikut casting, tiba-tiba ditawarin. Berarti emang awalnya nggak niat gitu Nggak ya? niat, Cuma tapi awalnya sekarang memang passion. suka tuh gara-gara ya awalnya, ya siapa sih, masa 10 juta buat kita waktu SMP tuh kayak, Iya dong. cong itu gede gitu Banget. kan, lumayan buat jajan gitu Yes. kan. Emang kadang passion tuh terakhir kita harus ketemu duitnya dulu. Bener, Lama-lama bener, pas sudah ada bener. duitnya, udah ada penghasilan, oh ini passion gue. Iya, Kayak gitu ternyata kan. passionku gitu. Terus reaksi orang tua kamu setelah kamu mulai berkarir dan ternyata kamu juga jadi passionate gitu untuk main di dunia film, acting gitu, mereka gimana? Mama papa sih emang dari awal tuh support banget, terutama mama ya. Mama tuh yang kayak, coba aja Vina, coba Vina. Dan memang dari dulu yang mau mundur-mundur terus tuh aku. Tapi karena mama aku yang support terus yang kayak, enggak Vina, coba aja. Mama kan sama aku tuh hubungannya kayak deket banget kan. Termasuk project film-film aku yang kemarin, yang aku mulai berani mengambil adegan yang lumayan agak bertantangan lah, dewasa. Itu tuh dorongan dari mama kayak, norak banget sih lo acting kayak gitu, nggak bisa, udah acting aja gitu loh. Yang penting kamu harus all out di sini. Kalau emang kamu yakin kamu nggak bisa, mundur. Tapi mama yakin kamu bisa, dan siapa tahu ini bisa jadi batu loncatan. Tapi ya alhamdulillah setelah berani mengambil project dan dipercayain juga sama keluarga, jadi udah tenang kan kita syuting juga. Ya alhamdulillah. Jadi berarti alhamdulillah juga punya mama yang otaknya tuh maksudnya maju juga gitu ya. Maksudnya bener, support sih. bukannya kayak very supportive Ya. gitu, bukan yang kadang kan orang tua tuh terjebak di pola pikir masa lalu dunia entertain tuh kayak, oh ini tuh dunia yang suram, lo gak bakal jadi apa-apa dan serem banget. Tapi malah mama kamu tuh bisa very supportive, support kamu malah untuk melakukan. Pengen deh kayak pengen apa adegan dewasa. beradegan Ini gitu ya. geger gak sih geger ya Geger, kalau ya Cok. kelihatannya Geger, Cok. bener Asli. Keren banget. Nah tapi sebelum kamu juga di dunia perfilman dan atau mungkin setelah kamu terjun gitu, malah kamu katanya dulu atlet e-sport. Iya, itu sebenarnya maksudnya udah. e-sport tuh gimana sih? Jadi tapi itu sebenarnya aku udah syuting. Tapi waktu itu aku fokusnya lagi masih FTV, masih sinetron. Jadi masih awal-awal lah di entertainment mulai aktif lagi. Dan aku tuh memang sebelum e-sport aku suka main game Mobile Legends. Oke. Dan pernah streaming. Tiba-tiba di reach lah sama kayak talent apa sih? Agency Talent scout-nya gitu. gitu, Iya. talent scout dari suatu e-sport yaitu Bigetron. Ditawarin, terus kakak aku kan udah pada paham e-sport ini kan. Dulu aku main doang, tapi aku nggak tahu e-sport siapa aja, ada grup apa aja tuh nggak tahu. Akhirnya ditawarin, aku terima lah. Jadi memang aku dulu pernah, gak lama sih, sekitar mungkin 10 bulan jadi BA e-sport Bigetron. Gitu, sempet tuh. E-sport kalau apa sih maksudnya? itu tuh kayak Maksudnya itu gaming tapi gamenya cuma ML doang. Iya, enggak, e-sport itu misalnya, aku namanya Bigetron. Itu tuh ada tim Mobile Legend, ada tim PUBG-nya juga, ada tim mungkin FF atau apa. Zuma nggak ada ya, Zuma nggak ada. Kan kodoknya di sini. Coy, Kodok Zuma. Serem ya, Wak. agak serem ya. Serem ya. Nah, cuman karena aku dulu pahamin Mobile Legend, jadi aku lebih aktifnya ke e-sportnya Mobile Legend gitu. Sampai sekarang sih aku masih main. ML ya, Mobile Legends. Suka nih dia. Ya aku juga. Aku main banget tuh. Mobile Masa Legends. sih? Layla. Oh, Laila ya. Ya, Aduh. tapi kayak Gue pernah kok gue FOMO. dikata-katain ngambil kayak beban. Yaudah deh. Gue pernah banget FOMO Mobile Legend kan. Terus gue tuh yang kayak ke teman-teman gue tuh suka bohong sama teman-teman gue. Bohongnya kadang gue tuh kalau misalnya teman gue lagi excited apa-apa tapi gue nggak tahu, gue tuh pura-pura ikutan. Iya. Nah, terus gue kayak, oh iya ML seru ya, seru. Gue udah ini level 20. Terus mereka pada langsung kayak,
Level. Kagak ada level-levelnya. Ya udah gue ketahuan gue bohong. Gue gak main. Ternyata ML tuh gak ada level-level. Gak ada. Adanya rank. Benar. Emang Laila ini ya. Laila cangkung ini. Cangkung mau. Benar. Iya gitu. Seru banget. Tapi sekarang udah gak pernah e-sport lagi. Kalau nyentuh dunia e-sport lagi enggak, tapi kalau main game-nya masih streaming masih kadang masih streaming gitu. Aku lihat kan adik-adik kamu juga banyak yang ngikutin terjun di dunia entertainment kan. Itu tuh karena dorongan kamu atau dorongan orang tua atau gimana? Kakak adik aku sih sebenarnya. Kalau kakakku sebenarnya kan justru dia duluan. Cuman yang lebih aktif ternyata aku. Tapi sampai sekarang kakakku masih syuting, cuman masih on off. Kalau adik aku kan kembar 2 cewek, Winona sama Sarafina. Kalau yang Winona ini dia memang sempat sinetron. Dan Sarafina dia lebih ke modeling. Cuma kalau dorongan dari aku nggak ada, karena memang di keluarga aku tuh kita nggak ada yang kayak kamu harus ini. Ya udah ikutin passionnya masing-masing. Winona itu awalnya dia sangat tertarik, mungkin karena ngeliat kakaknya kali ya. Ngeliat kakaknya yang sibuk syuting apa pengen deh. Dan dia tuh emang anaknya extrovert banget. Tapi ya kan kelihatan banget. Tapi ternyata dia bilang ke aku kayak kayaknya di entertainment syuting ini bukan jalan aku deh. Aku pengen cari jalan sendiri. Akhirnya di dunia boxing sekarang dia. Iya, bener-bener jiwa petarung ya. Parah. Bener-bener banget kalau ngeliat lebih laki dari gue, Cong. Gue ngeliat dia tuh parah. Adiknya kalau nampang orang tuh kayak dance kayak maju loh. Gak dia Rin, bener-bener gak ngajarin gue nonton preskonnya kayak adek gue nih gitu kan. Dan kamu gak kepikiran untuk boxing juga? Kepikiran sekali dong. Sumpah. Sebenarnya udah banyak banget kayak ada beberapa yang promotor lah yang nawarin. Devina mau nggak? Mau, aku bilang ayo, tapi lawannya siapa gitu. Ya lawannya influencer juga gitu ya, jangan tiba-tiba disuruh lawan atlet. Tapi kamu udah kepikiran belum kayak kira-kira kalau kamu boxing itu kamu akan lawan siapa? Udah ada banget sebenarnya namanya di otak aku gitu kayak. Pengennya ini. Agak personal sih kalau ini. Sama. Gue juga. Gue juga pernah ditawarin kayak gitu-gitu. Gue kan kadang kalau misalnya posting gym kan biasa ya laki-laki tuh kayak badan berotot dikit disuruh beyond. Kata gue, apa sih gitu. Gue berotot buat sehat, bukan pengen boxing gitu kan. Ini dong boxing gue mau tapi cari juga yang cari cong yang berotot juga jadi gue gampar deh gue gitu tapi cari tapi udah ada belum nih kira-kira di ada banget kan tadi spill dikit iya itu ada banget itu pengen banget sih gue tonjok rasanya pengen banget lo tonjok pengen finirnya gue cabut gitu satu-satu rasanya kan kayak kalau nunjuknya secara legal enak banget gitu ya bayar legal pula bener-bener aduh jadi panas ya. Buat ibu kenapa-napa deh. Iya, jangan ya. Saya baru 5 bulan. Amit. Nah ini ngomong-ngomong adik kamu juga, tadi kamu sempat mention juga, yang kembar itu kakak kamu? Adik kakak aku. Adik kakak jadi dua-duanya kembar? Sebenernya. Aku juga sebenarnya kembar kan? Iya katanya kamu harusnya kembar 5. Yes, jadi awalnya kembar 5. Kembar 5 Cong, beneran? Jadi waktu mama aku ngelahirin kakak aku, kembar 2 cowok, kakak aku baru umur 5 bulan bayi, kan lahirnya sesar ya kalau kembar. Kalau sesar itu kan harus ada jarak kan, karena jahitan di perutnya belum pulih. Tapi baru 5 bulan mamaku langsung isi aku. Jadi jarak aku sama kakak kan cuma setahun. Pas dicek, ada 5 kantung, which is kembar 5. Akhirnya 2 bulan kemudian dicek, 2-nya nggak berkembang, sisa kembar 3. Aku dan 2 kembaran aku lainnya. Tapi pas bulan ke-9, lahiran, sesar juga, 2-nya gugur. Jadi yang hidup aku sendiri. Kalau aku sama adik aku kan jaraknya 7 tahun. Jadi ya hidup, adik aku kembar 2 cewek. Jadi kakak kembar 2 cowok, aku sisa sendiri, adik aku kembar 2 cewek gitu. Bener-bener seru banget ya, rame ya. Rame banget. Benar. Kalau misalnya kita tadi udah ngomongin kamu di rumah, gitu kan. Maksudnya netizen ini kan mungkin ngeliat kamu di luar film-film kamu, personality kamu juga, kamu very talkative, kamu ceria, ramah, ngobrol sama orang, seru gitu. Nah tapi sebenarnya kamu kalau misalnya di rumah tuh tipe cewek yang kayak gimana sih? Justru kayaknya kenapa aku sekarang jadi talkative, karena memang di rumah rame kan, udah kebayang keluarga adik kakak aja udah berlima. Terus mama aku juga yang sangat talkative, udah kalian bisa dengar lah ya dari tadi yang suportif apa yang kayak teman. Jadi udah tiap malam tuh nongkrong di rumah apa, jadi kebawa keluar. Cuma memang kalau di rumah aku termasuk yang aku deket banget sama adik-adik aku. Tapi aku lumayan yang paling galak sih untuk ngejagain adik-adikku cewek gitu. Karena apalagi di zaman sekarang ya gen alpha ya kan itu kan kadang agak suka tidak terprediksi gitu ya. Jadi aku lumayan kalau ke adik aku tuh aku sayang banget, tapi kalau di rumah tuh lumayan galak sih kadang kayak ngapain kayak gini gitu. Kayak gitu sih, tapi ya nggak beda sih sebenarnya aku di rumah sama di luar. Tapi kalau kamu free time gitu, kamu biasanya tipikal orang yang diem aja atau harus keluar-keluar gitu? Aku nggak bisa diem lagi anaknya. Kecuali emang udah capek syuting, paling break sehari itu di rumah, rest. Tapi sisanya
ya mungkin padel, tenis, ketemu teman, sama keluarga gitu sih aku kayaknya. Berarti bukan apa, tipe extrovert ya? Belum extrovert, aku MBTI-nya Extrovert. INFP. Oh. INFP, jadi so I'm an extrovert gitu. Sama extrovert juga. Extrovert juga. Gue kalau nggak keluar sehari tuh kayak beneran bisa fisik sakit. Oh gitu? Beneran sampai sakit kepala kalau misalnya nggak keluar rumah. Nggak ketemu orang gitu. Iya, kayak karena mau ngapain ya gitu Iya, kan. ngapain gabut banget. Gue bisa gain energy dengan ngobrol sama orang. Yes, Iya kan? bener. Banyak yang kayak, ih gue draining deh ketemu orang. Kalau kita malah seneng, apalagi Iya, orang iya. baru. Benar. Iya kan? Malah Kita gain kayak mau energy tahu. gitu. Bener, sama sih. Tuh, that's true. Tapi gue suka banget bilang ke orang-orang gue introvert karena lebih lucu. Iya. Ih, bete, cewek-cewek baca buku di Oh, rumah, iya, apa iya, dia, cewek-cewek. bobrok gitu kan, yang Iya, kayak lompat tuh iya. lucu gitu kan. Bener. Itu gue, sumpah. Iya. Gitu. Kebaca banget lagi. Nah ini tadi kan Ojamo juga udah nanya-nanya tentang aktivitas kalau kamu di rumah sama di luar tuh Yes. kayak gimana gitu. Nah aku sering banget juga ngelihat baca-baca komentar netizen gitu. Kamu suka banget dikomentarin orang selain kamu cantik, kamu filmnya juga banyak. Betul. You got a lot of compliments lah. Tapi Amin. yang paling banyak banget komennya tuh kayaknya kamu suka dipuji karena badan kamu tuh ideal banget gitu untuk cewek-cewek masa kini gitu. Kamu tipikal yang kayak pilih-pilih makanan banget atau jaga makan banget gitu nggak? Aku anaknya nggak bisa banget disiplin lagi sebenarnya. Hmm. Apalagi kalau syuting ya. Syuting itu aku tuh harus kayak ngejaga mood dengan makan yang aku mau Tuh. gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya, lo jaga makan gak sih, Dev? Nggak pernah gitu loh. Tapi tahun lalu sih beberapa bulan lalu aku tuh sempat sengasal itu kalau makan kayak apapun aku makan. Tapi ternyata aku sempat breakout juga kan. Kayaknya kan aku tuh Itu yang rame ngerasa, nggak sih yang waktu itu yes, juga sampai diomong-omongin exactly. banget. Makanya semenjak kejadian itu kayak aku ngerasa ini kayak gue terlalu ngasal deh makannya, iya. terlalu, karena aku ngerasa aku olahraga banyak, ya udahlah makan gue juga ngasal gitu kan selama bisa ngimbangin. Tapi ternyata itu nggak baik. Akhirnya aku udah mulai tetap makan, tapi aku mulai nge-cut off yang manisnya tuh udah agak kurangin gitu. Dan aku sebenarnya sempat nyobain sampai sekarang sih, dan ini works banget di aku. Aku nyobain pure matcha yang no sugar, jadi nggak begitu manis kan, cuman kan tetap untuk nyemil-nyemil enak gitu ya. And turns out malah, alhamdulillah jerawatnya sekarang kan udah better Berkurang gitu. banget Sangat gitu berkurang gitu. Masih aku minum juga sampai sekarang jadinya. Apa sih? Ada brand Numi gitu lah. Oh Numi, I know Numi. itu Serius. I know Numi. Soalnya kayak itu beneran udah banyak banyak banget yang mention bener. dari kemarin sampai kita juga udah nyobain juga. Maksudnya itu kayaknya maca-maca. Sekarang kalau dibilang it girl matcha Yes, gitu loh yang bener. kayak beneran Dan rasanya emang cewek-cewek. nati-nati gitu Iya, kan. ada Enak kacang-kacang. banget. Jadi kalau nggak pakai gula juga masih enak, rasanya pure juga Aku kan. biasa kalau breakfast makan terus kayak pengen manis pagi-pagi, sepertinya harus pure matcha aja Pure gitu. matcha gitu. Oh, berarti kamu cuma air pakai matcha aja? Iya. Oh, Gitu dan aja. itu kamu sebelum makan atau sesudah makan gitu? Aku habis makan biasanya breakfast, ngambilnya itu. Itu kayaknya kalau macam-macam dan kafein-kafeinan tuh kayak harus disesuaikan sama orang. Karena kalau aku fine sebelum apa namanya? Sebelum Makan ya? makan. Oh iya benar. Karena aku pakai buat olahraga kan. Oh, Jadi aku iya, tuh iya, minum iya. kopi atau enggak americano atau enggak pure matcha buat olahraga, buat jadi kayak pre-workout Berenergi gitu, gitu biar ya. berenergi. Dan aku baru mulai makan berat tuh jam 12. Jadi kayaknya itu tergantung aja kayak iya, udah benar. biasa mah enggak gitu. Tapi itu works di kamu sampai sekarang kulitnya fine-fine aja? Alhamdulillah. Makanya aku lanjutin sampai sekarang. Tuh, dan ya lumayan sih, jadi ngemil manisnya juga jadi agak krem aja karena semenjak nyobain itu. Iya benar. Tapi ini juga mungkin buat cewek-cewek, cowok-cowok, binatang-binatang, siapapun yang nonton di rumah ini ya. Maksudnya kalau misalnya kalian minum apapun itu yang kafein, ini bukan berlaku ke matcha aja, tapi jangan lupa untuk minum air putih juga. Betul. Yes. Itu juga penting banget. Itu 2 benar. liter sehari, itu galon dibawa aja kemana-mana. Bener, Iya. bawa tumbler yang gede banget gitu Betul. ya, bener. Tapi selain kamu juga jaga makan, sekarang juga kamu rutin minum yang matcha tadi kamu mention juga. Ada perawatan yang di eksternal kamu ada juga? Ya sebulan sekali sempetin untuk treatment juga. Ya paling kayak facial gitu-gitu Iya, kan? dan aku ngerasa kalau semenjak konsumsi matcha udah cukup sih, karena kan termasuk perawatan dari dalam ya matcha itu. Benar. Jadi ya kurang lebih gitu aja sih, skincare, sempat-sempetin treatment kalau sempat. Dan ya udah, aku lanjutin matcha aku aja sih. Gitu. Karena jujur perawatan dari dalam tuh menurut aku yang paling penting. Yes. Gut health, kalau kita punya gut health yang bagus, itu ke mukanya pasti bagus. Yes. Betul. Itu sih, intinya itu aja. Tapi yang penting air putih. Iya, Iya, benar, iya, air itu putih harus banyak juga. sih, benar. Makan manis dikurangi. Yes. Betul. Gula tuh yang paling bahaya Jahat sih, menurut ya. aku paling jahat, jahara. Nah ini kan kamu juga dari tadi mention kamu suka padel. Kamu suka olahraga lah gitu intinya. Biasa kamu olahraganya apa aja selain padel? Aku tenis. Dulu banget kan cita-citaku sampai menjadi atlet basket. Itu juga dulu aku basketnya gila banget. Terus pilates, tenis. Sekarang lagi mau rajinin boxing sih. Boxing. Apa? Minggu Selain ini olahraga aja. ada hobi yang lagi kamu suka nggak? Dengar kamu sekarang lagi belajar main gitar gitu. Oh iya, betul. Apa listrik kah atau kayak gitar yang angin-angin gini keluar? Betot gitu. Soalnya nggak betot juga kali.
Aku iya sih, aku sekarang udah lumayan ingin mencoba permusikan sih. Belajar gitar di rumah kebetulan ada gitar listrik. Pertama kali belajar gitar listrik, terus ada seseorang gitu ya memberi saya gitar akustik gitu kan untuk belajar. Katanya lebih gampang, mending akustik aja yang lebih kecil juga lebih compact jadi bisa dibawa kemana-mana. Akustik tuh Akhirnya aku ukulele bukan? belajar. Bukan Bukan. beda. Kampung itu juga kayak Ukulele tuh, ukulele tuh, itu kayak gitu. ukulele tuh Bob Marley gitu ya? Kayak anak-anak reggae gitu Itu kan sih? kayak Bob Marley juga belum ada ukulele di kayaknya. Gue gak tau kan musik-musikan Pokoknya yang gitu. gitar biasa gitu. Dan Iya. sebenarnya lagi pengen belajar flute tiba-tiba. Oh Flute tuh apa sih? iya. Flute. Kayak Lizzo. Oh, Iya, gitu. itu lagi pengen sih. Ini baru mau mulai gitu. ini Karena aku sih apa kayak belajar gitarnya harus lebih digatin lagi kalau bisa pakai lidah. Wow. Gitu. Kayak bener-bener kayak rocker banget ya. Iya. Lumayan kan ya. Gokil, Jadi gokil, kamu gokil. mulai main gitar, mulai bermusik itu ada pengen upgrade jadi penyanyi juga atau? Nggak ada kepikiran gitu sih, cuman kayaknya ngelihat new things aja, aku suka belajar hal baru. Jadi kayaknya ngelihat main gitar, aku belum pernah main gitar dari dulu kan. Dulu pernah main instrumen drum doang, tapi udah lama banget. Dan kayaknya kalau gitar asik sih, jadi pengen coba aja belajar gitar, flute, permusikan ini pengen coba belajar aja gitu, Maksudnya exploring. biar nggak bosen juga nggak sih otaknya gitu kan? Kalau olahraga terus mungkin kalau di rumah doang kan kayaknya seru deh main gitar gitu. Iya. Nah ini di luar permusikan kan orang-orang tuh udah tahu banget kamu dengan personality kamu di setiap project-project kamu, di setiap kerjaan kamu tuh yang berbeda-beda dan banyak banget gitu kan. Jadi orang tuh punya pandangan terhadap kamu juga jadi makin luas gitu, makin banyak. Tapi sebenarnya kamu tuh tipe yang kalem atau sebenarnya kayak lebih petakilan? Apalagi kemarin ya, aku tuh pas pertama kali ngeliat kamu main sama Artada, itu kayak ada sisi lain dari gitu loh. Bener yang kayak seru gitu anaknya. Jujur, sebelum ketemu Arta, aku tuh aslinya sih tetap kayak gitu aja aku anaknya. Cuman kan kalau misalnya aku posting di sosial media aku, mungkin aku kurang menunjukkan sisi aku yang itu. Dan aku mikir, untuk apa juga aku nunjukin tiba-tiba aku kayak gitu kan enggak. Cuman memang ada dorongan dari Artada ya kebetulan nih anak kayak, udah dah gini aja bikinnya, gini. Dan banyak banget kerjaan tawaran untuk aku sama Arta berdua kan. Akhirnya pas pertama kali posting video sama Arta, pokoknya gue ngerasa image gue hancur di TikToknya Artada gitu ya, rusak lah pokoknya, runyam gitu. Tapi emang itu aslinya aku ya kayak gitu, nongkrong sama Arta kayak gitu, emang personal kayak gitu. Cuman aku ngerasa sebel sama Arta kayak, kalau aku sendiri ya aku ngapain nunjukin sisi aku ini gitu, maksudnya nggak ada kepikiran aja gitu. Jadi mungkin netizen melihatnya ya aku sebagai aku yang di sosial media gitu kan, dia nggak tahu sisi aku yang seperti itu. Atau masih kebawa-bawa sama yang dari ipar-ipar Betul, mungkin jadi kayak gitu kan netizen. Terus pas kali ngonten sama Arta jadi agak lah kok kayak gini gitu kan. Tapi ternyata malah banyak yang suka gitu kan. Please konten gini lagi dong gitu. Terus kayak ini Davina ini image-nya hancur gara-gara Artada pada yang kayak gitu-gitu, tapi fun sih, seru banget karena memang aku happy kayak gitu. Karena emang itu ya yang sebenarnya. Iya, yang sebenarnya. Buat gitu. Dan Benar. beneran kalian kalau misalnya otaknya masih terjebak dengan Davina yang di pelakor dan segala macam, trust me, she's not like that. Dia benar-benar kayak dari awal kita ngobrol aja, maksudnya orang yang kayak talkatif, seru gitu. Jadi jauh dari kata-kata yang cewek gitu. She's not. Iya. Tapi ada nggak sih komentar dari netizen yang jauh banget dari Kamu sifat yang asli sebenarnya. Iya bener. Komentar netizen ya? Lu kan suka dibilang banget cantik gitu, tapi kan sebenarnya Sebenarnya kan kayak emang elegan aja. lebih elegan ya. Gak ada sih, dan aku lumayan jarang bacain komen netizen lagi sebenarnya. Nah, bagus. Yang bad, kalau yang baik ya aku doain aja, aminin aja. Cuma kalau yang buruk-buruk atau yang even jauh dari aku nggak begitu ngambil pusing sih, anaknya aku cuek aja lagi gitu. Selama As you kita nggak should. ngelakuin kesalahan gitu ya, itu sih. Gak ada sih Ya, kayaknya. karena people gonna talk shit anyway. Yes, Jadi kayak udah kita mau exactly. kelihatan buruk, mau kelihatan baik juga. Nabi aja di negara ini dihujat Bener. ya, say. Ya, gimana kita yang manusia. Dan aku ngerasa semakin aku berkoar-koar menjelaskan tentang diri aku yang sebenarnya misalnya kayak gue nggak salah, gue nggak gini. Kalau tuh orang emang udah benci sama kita, mau kita selurusin apapun dia nggak akan ngerubah pikiran dia gitu kan. Betul. Jadi kayak ya sudahlah, kita jadi diri kita sendiri aja. Orang mau nilai kita gimana ya bebas gitu. True. Oke, ini sekarang kita udah selesai dulu, kita break dulu ngobrol-ngobrol dikit. Kita Alright. bakal main Danit Drink It. Wow, apa tuh? Ini adalah sebuah fruit game. Pertanyaan pertama. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari sini dulu ya? Dari sini ya? Oke. Pertanyaan pertama. Pernah gak pernah baca gosip tentang diri sendiri? Duh. Masa iya nggak pernah? Ya udah minum deh, guys. Ini sip aja ya. Sip aja. Sip aja, kalau enak mau dihabisin Aduh, kok juga. baunya gini ya?
Ini apa sih? Gue gak mau nyium sih. Gimana? Enak banget. Enak banget. Minum aja habisin kalau mau ya. Tahu-tahu Itu apa apa? nih air AC lagi? Itu apa? Coy. Itu apa? Apa sih? Ya. Oh, Kenapa bagus nggak ya suka? untuk kandungan ya? Coy. Berarti ini doang dong yang enak. Iya, kita nggak ada Nah, yang kita tahu nggak ya. ada yang tahu ya. Kita bener nggak ada yang tahu. Apa sebenarnya yang nggak enak buat kita enak juga kita Iya, nggak kita tahu. gak ada yang ya. tahu selera orang. Siapa tahu apa gitu. Gimana coba diceritain dulu. Ya kalau gue ya baca, namanya gosip kan nyampe gitu ya ke kita gitu. Terus ya supaya kita tahu beritanya bener atau enggak ya kita baca. Gosip apa yang lo baca waktu itu tentang diri lo? Gosip bilang kalau gue makan tisu. Oh bener, model Oh, kali ya? model. Enggak. Gue gosip apa ya? Ya gosip-gosip relationship gitu-gitu lah. Single sekarang apa udah ada yang punya kah? Kita tunggu dia. Aku udah ada yang punya, Kak. Kalau kamu biasanya ada Aduh gosip yang banyak kayak gimana? banget kalau aku gosip. Tipikal fitnah, gosip banyak yang kayak apa banget. yang kayak kamu? Lu kalau Lu nanya kepo ini nih. ke Davina, salah dia saben hari juga isi gosip nih. Bener. Iya lagi. Hari-hari nambah lagi tuh. Biasanya apa gitu. tentang film kamu kah atau tentang apa? Semuanya lagi Semua film kamu. juga. Terus netizen banyak yang so tahu tentang hidup aku sendiri, Iya, personal iya. juga banyak. Terus tiba-tiba, aduh banyak banget Iya. lagi kalau dibilang gosip apa tuh banyak sekali gitu Betul. ya. Dan kadang kita nggak mau tahu juga, tapi tetap dikasih tahu nggak sih? Kayak iya, sama temen, bener. Dev lo nggak apa-apa, kayak Milo nggak apa-apa. Apaan emang? Itu lagi rame. Apalagi? Iya, aku tuh Iya, pernah iya. banget lagi kayak gitu kayak, Dev, are you okay? Hah? Nggak apa-apa. Lo kenapa? Itu lo lagi rame. Hah? Rame kenapa gini? Ya elah, udah kayak gitu. Oh ya iya. udah. Aduh sering banget tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi kayak Udah makanan I'm ya. Ya sorry udah aja lah ya. Oke. Resiko saja nggak apa-apa. Yang kedua, pernah nggak pernah Biasanya warna hitam nih kan? Kayak Americano ya. PDKT sama lebih dari satu orang dalam satu waktu? Nggak pernah. Kalau Udah nggak- deh, minum deh, kalau guys. nggak- Apa PDKT sama? Sama lebih dari satu orang dalam satu waktu. Oh ya PDKT. PDKT ya wajar lah. Kan mencari Kan ya. aku lagi PDKT Pencarian kan sama Bu, pencarian. Oh ya seru banget. Lu lihat di Take Me Out emang cowoknya satu. Iya, ceweknya kan satu. banyak. Nggak banyak. PDKT banyak dia. Iya. Ini temen gua kali ya. Apa? Kecap ya? Enak Iya, kecap. I love kecap. I love kecap ini pakai telur dadar. Oh, wow. Banget, tapi Tapi jangan enak air juga sih. Mungkin ada cabai rawit ya, mungkin ada sate kambingnya juga enggak di sini. Enak kecap. Iya, maksudnya Love not bad. kecap. Not Not bad, not bad. Pernah Pas karena- kapan? ya pas sebelum in relationship. Berarti sekarang ada. Ya enggak lah sekarang. Oh. Lu juga enggak usah marah dong. Wah, dia udah tahu. Memancing ya. Kalau kamu Ya Kapan? sebelum relationship juga sih. Oh, gitu. Pasti deket. Karena kan ya kita mencoba dulu aja, ternyata kalau nggak yang ini nggak cocok, oh berarti sama yang ini, yang lebih serius yang ini gitu sih. PDKT kan berarti temennya banyak aja kan. Oke. Gitu. Oke. Pertanyaan ketiga. Oke. Pernah nggak pernah Oh, Harusnya I know. susu sih. ngeghosting orang karena lo lost interest? Tunggu. Aduh pernah. Ngeghosting orang karena lost interest kan? Ya. Ini seru banget. Apa nih semen putih? Apa ini? Susu santan. putih. Santan nggak sih? Oh sih santan. Santan kan? Santan ya? Santan. Aku pikir susu putih. Lo suka santan, gedein santan? Aku suka susu yang Oh my ada God. rasanya gitu. Kasih ayam nih jadi ayam pop. Say. Pernah. Kenapa? Ya karena Iya off maksudnya aja. kayak karena Ya, karena- sifatnya kah atau Ilfeel apa? kah? Ilfeel. Ngapain Soalnya waktu emangnya? itu soalnya sebenarnya no judge ya, cuma maksud gue tuh menerapkan kayak menurut gue penampilan tuh penting gitu. Iya. Kalau orang yang tidak peduli sama penampilannya, menurut gue nggak peduli sama dirinya Right. sendiri. Iya, juga. betul. Jadi kalau ngedate tuh minimal jangan COD biawak lah nyet. Pakaiannya ya, Iya. at least yang rapih Apa gitu ya. Karena kita kan juga kalau mau keluar kan kita effort Iya kan, kita dong. mau menunjukkan yang terbaik. Ini gitu. first date nih. First date. Aduh. Terus cewek Yang kalau nggak salah ke pecel lela ya? Coy, bukan. Mau kemana? Enggak, Kemana? bukan. Waktu itu intinya kita ke ya satu mall lah ketemu gitu. Terus ada cewek di biawak. Ya banyak sih sebenarnya yang bikin lost interest. Tapi gue pasti kalau udah lost interest gue sebenarnya ngasih tahu sih. Oh kayak Sumpah? kita nggak work out deh kayaknya iya, gitu ya. kayak kita kayaknya nggak bakal nggak cocok, visionnya juga nggak bisa gitu. Gue mencari alasan lah, seenggaknya gue nggak Tapi berarti ninggalin. nggak ghosting dong? Iya sih, cuma abis itu ghosting kayak beneran Oh, dia iya, masih masih chat gitu, tapi mencoba. guanya enggak. Oh cantik kali ah. Kalau kamu? Kalau first date tuh nggak pernah fail, maksudnya nggak pernah ada yang ilfeel. Ih kok di gini? Nggak pernah untungnya ya kalau first date. Cuman waktu itu tuh kayak udah lumayan
setelah first date jalan-jalan, tapi aku tuh tahu dari awal aku kayak nggak bakal Kayak sama nggak, dia nih, gitu. Dan akhirnya pas dia udah mulai ketahuan kalau dia sepertinya mau serius sama aku, mau pacaran lah atau gimana, aku stop di situ kayak, maaf ya aku nggak bisa gini. Oh ya nggak apa-apa, kita masih bisa temenan kok. Ya udah, kalau masih bisa temenan ya nggak apa-apa dong. Maksudnya kenapa harus musuhan pas teman-teman, tapi kayaknya dia tetap nice try dan aku ngerasa kayaknya gue jahat deh kalau tetap berada di posisi ini untuk memainkan dia. Padahal, tapi aku selalu bilang dari awal kayak kita nggak bisa ya, kita nggak bisa kemana-mana. Aku nggak bisa sama kamu. Ya nggak cocok aja, aku ngerasa kayak kita nggak akan cocok deh gitu. Terus ya udah tiba-tiba hilang, nggak kebales chatnya. Tapi kan aku udah ngejelasin juga kayak kita nggak bisa, dan dari awal dan even di tengah kayak nggak bisa gitu. Tapi lumayan masih kayak nice try terus. Iya, niatnya kita juga nggak mau nambah musuh ya. Iya. Kita tetap walaupun kita nggak cocok, kita tetap masih bisa temenan gitu loh. Benar. Gitu sih. Tapi itu lumayan gimana sih, karena kayak lumayan agak lama periodenya, berapa sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah gitu. Gitu. Sebenarnya udah dikasih warning ya, karena kalau dibalas terus nanti kesannya kayak masih ada harapan. Dan takutnya nanti ujungnya kita yang disalahin. Terus kenapa lo masih nanggepin loh? Kan kita baik aja gitu loh, being nice to everyone gitu. Pernah nggak pernah bikin akun sosmed cuma buat stalking? Nggak pernah. Demi apa? Aku nggak pernah. Bikin akun sosmed buat stalking kan? Maksudnya bikin Apa satu kayak akun udah khusus. ada? Atau kan fake account aja udah ada? Oh ya udah ada. Pasti ya, gue juga. Cheers. Oh my god, bener-bener kayaknya kalian akan minum terus Ya, deh. Ojemo juga ada, ini secondnya Nggak, Ojemo. coy. Ini juga isi postingan secondnya Emil ya. Enak. Itu apa? Apa sih Ki ini? Yakult ya? Yakult ya? Yogurt. Kamu ada buah kah? Enak. Jadi ini yang enak. Ini kayaknya semuanya nggak ada Kayak yang semua tahu. enak deh bagi kita. Jujur semuanya enak. Iya. Kok curang giliran gue yang main ada Yang yang ini nih enak gue curiga warnanya doang cantik Iya sih biasanya jujur. rasanya. Biasanya Firmaca ini- kah? Rasanya brengsek nih biasanya. sabun cuci piring. Saya brengsek. Jadi kalian tuh bikin, berarti udah punya duluan? Udah punya, Aku punya. ya kan? Oke. Aku dari dulu punya. Dan pernah ngegapin mantan selingkuh dari situ. Mantan How? dulu ya lama. Maksudnya kamu ngegapinnya, kamu pura-pura chatin atau kamu Iya. pura-pura Enggak. gimanain? Jadi namanya cewek tuh suka ada sense tersendiri kan. Iya. Udah kayak, gue agak sus sih sama satu cewek Ngerti. nih gitu kan. Terus di hari itu mantan aku udah lama banget tapi ini. Mantan aku tuh kayak lagi ada kegiatan. Aku lagi mau olahraga di sini gitu. Oke, di gor ini. Oke, terus aku nggak tahu itu aku lagi syuting. Tiba-tiba buka fake account aku. Cing. Pas aku ngebuka Instagram tuh cewek. Pakai fake account aku. Lagi ada di gor itu. Oh. And I was like, sas. Setelah sama siapa aja, sama ini cowok semua disebutinnya. Tapi kan ada nih cewek gitu kan. Ya udah, diemin aja. Aku lanjut syuting. Aku lanjut ke mall ini ya. Oke. Pas aku buka nih cewek juga bikin story di mall itu. Bareng dong. PA Mereka kah? follow-followan Bener. gitu. Akhirnya PA kan? ya udah malam itu langsung aku confirm, aku putusin. Aku Oh. bilang kayak, gimana hari ini, seru nggak olahraga? Sama siapa aja? Yakin itu doang gitu. Akhirnya dia jujur. Ya udah deh putus gitu. Bye. Baik. Seru banget. Oke, pertanyaan kelima. Pernah nggak pernah dijudge netizen karena karakter lo di sosmed? Karakter di sosmed? Di judge netizen kan? Karakter sosmed? Maksud karakter film kalau aku kali ya? Karakter Ya sosmed? maksudnya karakter kita, mungkin kita iya. konten ada yang kayak gimana gitu. Jadi kayak dijudge gitu. Misalkan kamu tadi sama Artada bikin konten yang di luar kamu biasa, tiba-tiba dijudge karena itu. Kalau dijudge karena itu nggak pernah lagi. Ya kalau gue pernah sih. Ya kalau gue kayaknya ya, So I have to drink it. not bad. Bad. Oh my Ujungnya god. pahit banget. Apa tuh? Apa itu? Brokoli? Apa sih? Demi Untung apa? kamu gak coba. Untung aku suka pertanyaannya ya, bukan yang aneh-aneh ya. Ini judge ya. Ya, lo kenapa? Ya di judge lah karakternya. Iya ya. Makanan banget ini. Bener, bener. Makanan netizen banget ya. ini. Mangsa ya. Mangsa bener-bener Bener. main course. Apa biasanya komen-komennya? Coba deh kita Iya, mau tahu bener. banget. Paling sebel kalau misalnya dibilang si gemes, itu gue benci. Gue tonjonin ya. Maksudnya? Lagi piknik lagi piknik. Si tembem, gue gak suka kalau dibilang si tembem. Apa nggak? Mancung. Si mancung, gak suka. Si unyil nggak? Si unyil. Si bobrok. Enggak, ya apa ya, mau Kesel banget banyak si sih. bobrok. Ya maksudnya, Masa lo gak ingat? Yang paling kesel. yang paling kesel.
Kayak gue paling sebel kalau bilang cowok banget deh. Karena gue bangga kok dengan diri gue yang apa adanya. Jadi gue kayaknya kalau dibilang kayak dia tuh aslinya cowok banget, enggak, sumpah aslinya enggak. Kayak malah lu salah, gue aslinya nggak cowok banget. Karena I'm proud of who I am dan gue kenal banget dengan diri gue. Jadi kalau dibilang yang cowok banget enggak. Oke, selesai. Yay. Oke, ini sekarang kita lanjut ngobrol-ngobrol dikit lagi ya, Bu ya. Nah, ini ada satu momen kamu pernah mention, kamu bilang kamu pengen menikah di umur 27. Iya. Itu masih berlaku nggak sampai sekarang? Sebenarnya bukan pengen sih, cuman mungkin target aja. Kayak aku kan sekarang 23 tahun, ini 24. Aku ngerasa kayaknya 27 harusnya itu umur yang pas ya. Walaupun nanti aku nggak tahu, entah tahun depan apa 2 tahun lagi, tiba-tiba udah ketemu jodoh, udah cocok menikah ya, aku nggak ada problem itu. Dan mungkin gak ada yang tahu juga, abis 27 aku baru dapetnya 28, 29, 30 juga gak menutup kemungkinan. Cuma kalau target dari diri sendiri, kayaknya 27 harusnya pas deh. Karena aku tuh suka banget anak kecil. Aku pengen banget cepet-cepet punya anak gitu. Jadi kalau udah punya anak tuh masih fit, masih Iya, muda masih gitu muda. ya. Jadi gapnya gak begitu jauh gitu. Selain nikah, target 5 tahun ke depan apa? Target 5 tahun ke depan? So far aku masih pengen... masih banyak sih di dunia entertainment, maksudnya di perfilman yang masih pengen aku coba genre-genre lain, action, apa, semuanya aku masih pengen explore dunia perfilman aja sih. Itu mungkin goals aku untuk 5 tahun ke depan, aku pengen fokus di perfilman dulu gitu. Kamu paling pengen tuh genre apa sih? Genre action. Action sama komedi udah pernah sih. Action sih. Sebenarnya kemarin tuh aku sempat syuting action, tapi nggak full action. Cuman beberapa bagian, tapi kayak aku pengen ya beneran dapat karakter yang memang dari awal tuh fighter, gitu loh. Pengen banget coba gitu, dan pengen coba thriller juga sih. Ya, thriller yang kayak, I love thriller. Yes, kayak yang kayak jadi, psychological iya, thriller. jadi karakter yang psycho, yang gila gitu. Kayak aku juga pengen coba karakter kayak gitu sih. Oke, menarik. Yeah. Nah, ini one last question ya. Okay. Kalau nanti orang ngomongin Davina Karamoy gitu, lo tuh pengen orang-orang tuh bakal ingat lo sebagai apa? Nah loh, berat nggak tuh pertanyaannya? Apa ya? Aku nggak muluk-muluk lagi, aku cuma pengen dikenal sebagai diri aku yang sebenarnya. Dan aku di sini kayak, aku nggak pernah banget mau nyari ribut atau berantem sama siapapun. Aku pengen menebar kebaikan terus. Dan aku nggak mau sampai ada hate aja sih tentang diri aku. Aku pengen dikenal baik aja sih. Nggak aneh-aneh gitu, udah gitu aja. Walaupun banyak fitnah di luar sana gitu ya, tapi nggak apa-apa gitu. Namanya hidup, nyawa gitu. Jadi pengen dikenal ya, jadi diri aku sendiri yang asli, yang kayak gini aja gitu. Itu aja sih. Yang baik dengan karya-karyanya. Betul, dengan karya-karyanya dan lain-lain gitu. Dan semoga bisa membantu banyak orang aja sih. Amin. Dan menginspirasi banyak orang. Amin. Tepuk tangan dulu buat Davina. Semoga ya. Nah, ini sekarang kita bakal ke next segment, last segment as well. Alright. Ini bakal ada WC, wadah komen. Jadi ini adalah pertanyaan dari netizen. Ini ada fungsinya ya? Ada fungsinya, Bu. Ada. Sebenarnya ini toilet masih baru ya. Oke. Aku selalu ngingetin nih semua. Oh, ada coklatnya? Jemo tuh ya. Itu emang ada. Kan kita baru di Kita kakak trip. Baru dua kali. Jadi ini emang ada bekas-bekas. Bener. Gitu. Oke. Oke. Ini pertanyaan dari followers kamu nih. Oke, dari followers. Ini pertama dari @rizky_sm_24. Ya, Rizky. Apa nih Rizky? Kak, suka risih nggak sih kalau orang suka kakak tuh sampai berlebihan gitu? Atau seneng? Kalau dibilang risih, aku belum pernah di tahap risih sih. Karena so far, so far sih nggak ada yang terlalu mengganggu ya. Cuman memang, kadang kalau aku udah punya pasangan gitu ya, kadang suka ada editan-editan lah, gimana-gimana. Oh, aku risih kalau aku, sekarang ada namanya AI ya. Iya, benar. Dan itu tuh suka banyak yang disalahgunakan. Oh iya benar. Dan bahkan sampai orang-orang kayak, Dav, lu pernah di foto ini sama dia, ini siapa? Gue kayak, hah? Ini siapa ini orang gitu kan? Terus kayak diedit, itu aku risih tuh. Kalau sampai diedit AI-nya, ya menurut aku disalahgunakan ya. Kalau cuma yang lucu-lucu, aku nggak problem banget mau lo edit gimana. Tapi kalau udah yang sampai menyalahgunakan, aku risih banget, nggak suka banget gitu. Dan itu jahat sih guys. Iya, itu jahat, benar. Dan sebenarnya bisa kena hukum juga kan. Iya, Ya, betul. benar. Pokoknya pakai teknologi dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya dia pokoknya. Yes, please. Yes. Next ada pertanyaan dari Acar Silifra. Ribet ya namanya. Gimana tanggapan Davina dihujat satu Indonesia cuman gara-gara film Ipar Adalah Maut? Happy. Hah? Berarti berhasil nih omongannya gue ya? Oh, iya, Sumpah, benar. aku pada saat itu
Tapi jujur ya, aku nggak begitu ngerasa dihujat sih kalau dari aku ya. Cuman kayak pada saat itu karakter aku Rani kan kayak Acing nih Rani, nih Tai nih Rani nih gini-gini, itu kakak lo tuh gini-gini. Apa kayak let's go, ayo kasih, ayo. Terus beri saya hate speech tentang Rani gitu. Jadi kalau dibilang rasanya gimana, aku happy karena aku rasa berarti karakter aku berhasil gitu. Dan malah aku malah makin mancing. Pada saat itu aku bikin konten aja, kayak la gitu-gituin aja. Aku seneng ngeliat netizen gitu. Even sampai pas promo-promo ke cinema visit gitu ya, ke Jogja, ke Depok, kemana ada emak-emak yang nepok lah apa gimana, Rani, sumpah gemes gitu ya. Rani sih lu ini banget sih gitu. Kayak iya bu, tapi kita harus memasang senyum dulu biar kayak orang udah kasihan duluan gitu, kayak ibu makasih udah nonton ibu, jadi kayak marah. Oh iya Rani gitu. Kill them with kindness guys gitu. Itu kuncinya ya. Cece Selena Gomez ya, dia menyebutkan benar. Iya bener sih, tapi ya kalau dia sebel di karakter itu berarti karakternya berhasil. Nyebelinnya berarti dapet beneran. Gitar. Ini selanjutnya dari Daud Bebe. Oke. Hal yang paling memalukan apa yang pernah Davina lakuin? Aduh, apa ya? Malu ya? Banyak banget sih pasti, tapi apa ya? Yang paling malu ya? Apa ya sus? Dia ngapain ya? Banyak kayak gitu. Tapi yang aku ingat mah masa-masa kecil sih. Kalau udah gede tuh aku udah jarang malu sih. Pernah nepok pantat orang, salah. Di mall. Gue pikir bapak gue, bapaknya orang lain. Nah, aku lagi Ini juga parah. Lagi di Dufan. Tapi masih kecil ya. Ingat guys, masih kecil. Waktu masih kecil lagi di Dufan, lagi nunggu makanan, ngantri. Terus papa bilang, udah Vina duduk di meja aja gitu kan. Biar papa yang pesan. Oke, terus kayak ini anak ini nggak bisa diam. Udah mau ke McD. Nggak boleh nyebut makan ya. Ya udah, pengen ke sana, pengen ke tempatnya. Datang, papa kan tinggi, gede, gemuk. Dan waktu itu lagi pakai kaos Harley, warna hitam, putih gede gitu kan. Ya kan aku nanti cuma dari punggung dong, ini bapak gue nih gitu kan. Udah sama tahu. juga nih bajunya. Udah kan. Sampai anak kayak, pak. Kok nggak ada reaksi kata gue gitu. Pas ngeliat, bab orang Arab. Dia udah kayak gini. Aku nggak nuasa. Sorry. Minimal gue ngeliat bapak gue lagi bawa makanan ke meja. Sorry. Wah, itu malunya sih jujur apa ingat sampai sekarang gitu. Karena kayak gue tempoknya pantatnya gitu loh kayak. Minta maaf ya bapak itu Maaf ya. Pak, itu saya tidak maksud Pak gitu. Itu malu banget sih jujur. Bapak sekarang kalau nonton pasti kayak, yuk mau. Coy. Jadi itu tuh Davina gitu ya. Davina, ya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sabich. 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 Beach pantai ya. Oke. Kenapa suka ambil peran jadi orang ketiga? Sebenarnya ya guys, netizen. Mungkin aku merasa sepertinya netizen tuh udah mulai baru kenal akunya setelah peran aku yang Rani. Dan setelah itu kan lumayan agak ter-highlight ya. Ada aku jadi orang ketiga, aku jadi apa. Dan kalau dibilang kenapa suka ngambil karakter orang ketiga, sebenarnya aku mengambil karakter pasti kan sudah persetujuan dari orang tua dan dari manajer aku. Dan tiap karakternya pun beda-beda. Nggak mungkin, ya mungkin yang di Rani, aku memang jadi orang ketiga sebagai adiknya gitu kan. Terus selanjutnya, aku pernah jadi orang ketiga, ada film horror agak thriller gitu. Ujung-ujungnya ternyata plot twist-nya aku yang membunuh. Gitu loh. Jadi aku tuh tiap mengambil karakter orang ketiga tuh pasti ada beda karakter ya. Karena emang dasarnya dari awal suka sama skripnya dan tertarik dengan karakternya, aku jadi ngambil. Tapi mungkin memang karena ter-highlight banget aja film yang pertama, jadi dicapnya kayak ngambil ini mulu. Padahal back then sebelum karakter Rani, aku banyak banget ngambil karakter drama sekolah, drama remaja. Even setelah ini, kemarin juga sempat ada komedi, ada drama, bener-bener full drama keluarga, itu tuh juga ada. Tapi mungkin yang memang netizen teringatnya, ter-highlightnya yang aku jadi orang ketiga. Jadi dicapai kayak, banyak banget ngambilnya. Sebenarnya kalau mau itu banyak-banyak kan, banyakan gue horor gitu. Jadi pasti aku ngambil karakter udah diskusi sama orang tua, sama manajer, dan memang suka sama ceritanya dan karakternya gitu. Jadi aku ambil. Jadi kayak bukan spesifik karena pelakornya doang nih, tapi keseluruhan. Iya kan nggak mungkin ya gue ngomong ke manajer gue, kakak ini orang ketiga nggak? Bukan, nggak usah nggak jadi. Kan nggak mungkin gitu kan aneh ya. Berarti dia sukses memerankan sebagai orang ketiga di sampai setiap filmnya. teringat ya terus netizen ya gitu. Betul. Nah ini selanjutnya ada dari Rajen Rawit.
Siapa Raja Dawid? Iya. Oh beliau. Kita kasih tahu aja. Nanya, baca suruh dia aja baca sendiri Mau nggak? baca sendiri. Oh enggak. Kak, pas syuting Kang Mak, Kang Kang Mak. Mak, nahan-nahan ketawa nggak pas syuting bareng sama komedian? Aduh banget. So that's why I love shooting Komedi. komedi. Karena mungkin biasanya tuh aku syuting drama atau horor yang kayak Intense. datang ke set ke lokasi kayak aduh di scene apa nih, aduh scene pertama pagi-pagi suruh nangis gitu tuh ada kayak gitunya iya, kan, kayak aduh scene berantem, aduh scene ini, aduh scene teriak-teriak, scene horor, aduh lari-lari di hutan apa gimana. Cuma kalau komedi tuh bener-bener pada saat syuting itu ya bener-bener kayak masuk, assalamualaikum, Davina ngumpul makan gini-gini, terus even di basecamp tuh masih ketawa terus sampai di set tuh masih kebawa. Jadi kayak inside jokes kita yang udah di basecamp kebawa tuh di lokasi. Dan kalau syuting komedi kan itu pertama kalinya aku syuting komedi yang memang full komedi ya. Okay. Sebelumnya aku pernah ada komedi tapi lebih tebel di drama. Komedinya tipis. Tapi ini benar-benar syuting komedi full yang pemainnya juga mostly adalah pelawak gitu kan. Dan aduh, aku fun banget, aku suka banget syutingnya. Cuman emang susahnya tuh nahan tawa gitu. Apalagi di film itu kan aku harus yang kayak chemistry ada love interestnya sama Karigen. Bayangin nggak? Lucu banget aduh, ya. itu gimana Dia pernah kesini ya? nih orangnya nih. Oh iya, Aduh, itu lucu bener-bener banget. lucu banget lucu kan. banget. Dan mereka itu kan sebenarnya semua jokesnya itu udah diobrolin pada saat reading. Dan diri aku udah yang kayak nahan tawa. Cuman aku mikirnya udah gue baca terus biar nggak lucu gitu kan lama-lama. Udah gue baca terus ketawa-tawa. Di set masih kadang ketawa dan kadang kan suka ada improv dari mereka. Yang mana aku tuh nggak siap. Kalau karakter aku bisa yang kayak hahaha itu masih oke. Tapi kan aku rasa kayak hah, harus yang serius jadi kayak aku sering banget ketawa sampai kayak Kak sorry ya semuanya maaf karena diulang-ulang mulu kan. Hari pertama aku syuting sama Karigen itu sebenarnya ceritanya cuma aku ngerangkul Karigen, ceritanya mau nganterin dia gitu kan pulang dari mau nganter dia bertugas tentara gitu kan. Itu jembatan licin banget. Dia kepleset. Beneran. Nggak di skrip. Bayangin hari pertama, scene pertama jam 7 pagi, aku nih kayak, oke, scene ini sih nggak lucu. Gue cuma nganterin doang, gue cuma kayak, langsung lah hati-hati ya. Nggak ada lucu-lucu sama sekali. Walaupun ngeliat mukanya Karigen lucu banget gitu ya, kayak gue harus nahan tawa gitu kan. Tapi oke, kerangkul baru dia kayak, weh gitu kan. Terus aku kayak, Kang salah. Gitu, aku manggil Kang salah. Kang, gak apa-apa Kang. Aku ketawa dong. Aku pikir di-cut. Dilanjut. Jadi kayak, hati-hati Kang. Aku jadinya sorry kayak gitu. Saking nahan tawanya. Aduh, itu hari Tapi itu pertama. diambil nggak? Scene itu? Itu untungnya masih master. Oke. Kayaknya diambil masternya itu sebelum kejadian jatuh. Karena itu bagiannya tuh harusnya udah close, udah cover gitu. Aku nggak tahu deh, waktu itu di filmnya kayaknya enggak deh. Karena lanjutannya nggak ada continuity jatuhnya. Kan maksudnya itu nggak ketebak dong. Iya, bener. Mungkin kalau yang jatuhnya teman aku gitu atau apa dan ini film drama, pasti lebih serius kan kayak, kenapa kamu? Pasti. Tapi kalau Karigen yang jatuh kan gimana gue nggak ketawa gitu kan lucu banget. Pegangan juga gitu kayak, Lembaga jatuh gitu kan. Aduh ada gedung gitu. Gedung lucu nih. banget gitu loh. Jadi aduh, nahan tawanya sih benar-benar di setiap scene sih gitu. Sangat tantangan sekali gitu. That's why aku suka film komedi. Dan Tantangannya pengen- ditahan tawa aja ya. Benul, tahan tawanya di Tahan situ. ketawa. Betul. Oke, ini kayaknya udah Habibi ya? Ya, Habibi. Udah Habibi, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. datang ke Terima Slay. kasih. Tepuk tangan Sudah dulu untuk diundang. seru banget. Terima kasih udah datang hari ini. Terima kasih juga untuk Slay and Slayers yang ada di rumah semua udah nonton. Kalau yang kalian nonton ini ada pikiran-pikiran negatif dihempaskan aja. Tolong yang Betul. diambil yang positif-positifnya Betul. aja. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe. Dengar kita juga podcastnya yang ada di Spotify. Komen juga kalian pengen bintang tamu selanjutnya siapa lagi. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye.